Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, menggelar tur ziarah kubur pada Minggu, tanggal 16 Oktober tahun 2022. Agenda rutin tahunan ini melakukan ziarah ke sejumlah tempat makam waliullah di Kabupaten Magelang. Agenda ini diikuti oleh semua santri dan santriwati Madrasah Miftahul Ulum dan sejumlah wali santri. Dari pantuan tim Kans TV Official, para santri dan santriwati serta wali santri sangat antusias melakukan kegiatan ziarah kubur ini. Mereka sangat khidmat dalam membacakan lantunan-lantunan doa di makam wali. Kepala Madrasah Miftahul Ulum, Ahmad Yahya, SPD, mengatakan, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengenalkan para santri kepada pentingnya ziarah kubur. Sebagai salah satu cara untuk mendapatkan barokah dari para wali dan ulama, kata Yahya. Melalui agenda ini, kata Ahmad Yahya, dapat melatih santri agar terbiasa melakukan ziarah. Sehingga akhirnya akan timbul sebuah dorongan bagi para santri untuk menziarahi makam keluarganya, harapnya. Ahmad Yahya menambahkan, ziarah kali ini mendatangi beberapa tempat makam diantaranya Waliullah Hasan Munadi di Desa Nyationo Kecamatan Ungaran, Semarang, kedua ke makam Kiai Langgeng, Magelang. Ketiga ke makam Kiai Raden Santri Desa Gunung Pring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. Sejarah singkat Waliullah Hasan Munadi dilansir dari inibaru.it. Kiai Hasan Munadi bukanlah nama aslinya. Ia memiliki nama asli Bambang Kertonadi. Nama Hasan Munadi adalah julukan yang diberikan oleh Sunan Ampel ketika beliau berkunjung ke Demak dan mendengar suara azan yang merdu. Hasan memiliki arti bagus, sedangkan Munadi berarti orang yang mengumandangkan azan. Kiai Hasan Munadi adalah seorang tumenggung dari Kerajaan Demak pada masa kepemimpinan Raden Patah. Ia memimpin tentara Kerajaan Demak melawan siapapun yang ingin menggoyahkan kerajaan. Karena alasan inilah, dia dikenal sebagai pemimpin pemberani, bijaksana, berwibawa, dan sakti. Pada waktu itu, beliau melihat kondisi penduduk Ungaran masih banyak yang hidup dalam kegelapan iman. Mereka belum mendapat petunjuk yang benar dalam hal beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, masih banyak dari mereka memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Mengetahui hal tersebut, Hasan Munadi mengundurkan diri dari jabatannya dan kemudian meninggalkan kerajaan. Dia pun bertekad untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang benar ke Ungaran. Hasan Munadi kemudian memusatkan penyebaran agama di Desa Nyatnyono. Kegigihannya melakukan syiar membuat desa ini akhirnya jadi pusat penyebaran agama Islam di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya. Kemudian dilansir dari kiailanggeng.com. Berikut sejarah tentang Kiai Langgeng. Ki Ageng Suryokusumo atau lebih dikenal dengan nama Kiai Langgeng adalah seorang ulama berpengaruh sekaligus penasehat spiritual Pangeran Diponegoro pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beliau masih keturunan Raja Mataram yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono II dan merupakan salah satu orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Setelah penangkapan Pangeran Diponegoro oleh militer Belanda, Kiai Langgeng beserta para pengikutnya sempat menyingkir untuk sementara waktu dan kemudian kembali ke Magelang. Selama menetap di Magelang beliau masih terus melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Sebagai seorang ulama, Kiai Langgeng juga sempat mendirikan pondok pesantren kecil di Magelang dan memiliki sejumlah santri. Beliau meninggal pada tahun 1829 dan dimakamkan di Magelang, tepatnya ada di tengah area objek wisata Taman Kiai Langgeng. Adapun sejarah singkat Kiai Raden Santri dikutip dari gatra.com. Kiai Raden Santri bernama asli Pangeran Singasari, putra Ki Ageng Pemanahan pendiri Kerajaan Mataram Islam. Berbeda dengan kakaknya, Panembahan Senopati yang meneruskan memimpin kerajaan, Pangeran Singasari memilih menepi mendalami ilmu agama. Lama mengembara, sang pangeran kemudian memutuskan bermukim di Bukit Hutan Bambu, arah barat Gunung Merapi. Di wilayah yang kemudian dikenal sebagai Gunung Pring, Gunung Bambu, inilah Pangeran Singasari mengajarkan Islam. Karena dikenal alim dan pernah nyantri ke sejumlah ulama sepuh, Pangeran Singasari dijuluki warga sekitar sebagai Raden Santri. Di bukit yang secara silsilah kepemilikan dikuasai Kraton Yogyakarta di bawah Reh Kawedanan Hageng Sriwandono bagian Puroloyo, Kiai Raden Santri akhirnya dimakamkan.